Jajaran Polres Tangerang Selatan dengan cepat berhasil menangkap pelaku pembunuhan pasangan suami istri di Tangerang Selatan berinisial WA. Usut punya usut, ternyata pelaku seorang kuli bangunan yang pernah bekerja dengan korban. Pelaku sendiri berhasil diamankan polisi di kawasan Tambun, Bekasi. Kronologis kejadiannya yang abang tahu seperti apa, Bang? Ya, untuk kronologisnya, untuk sementara saya sih itu dari hasil saya terima, akhirnya ya ada pembunuhan itu kita jam 22.00. Semalam ya, Bang? Iya, semalam. Tuh korban suami istri. Iya. Polisi sudah datang olah TKP, Bang? Udah semua, Bang, dari Polda, Polres semua datang. Kapan tuh, Bang? Kita pagi lah, pas laporan dapat laporan dari security-nya. Ada barang bukti yang dibawa gak, Bang, sama polisi, Bang? Untuk barang bukti, waduh, kita kurang tahu juga, Bang. Untuk barang bukti sih kita juga kurang paham juga. Yang lebih jelas lagi sih yang naik malam ini, Bang, yang habis naik malam itu. Ya, siap. Bang Iwan ya, Bang, security Giri Lokan, Bang. WA sendiri diketahui pernah bekerja sebagai kuli bangunan yang dipekerjakan korban untuk merenovasi rumah korban. Pelaku sendiri beraksi membantai pasutri seorang diri. Pelaku dibekali senjata tajam dengan jenis kapak saat melakukan aksinya. Seperti diketahui, aksi pembunuhan terjadi pada Jumat 12 Maret malam di sebuah perumahan di Serpong, Tangerang Selatan. Korban tewas antara lain pasutri berinisial KEN yang merupakan WNA Jerman dan istrinya berinisial NS. Korban tewas usai dibacok oleh pelaku. Aksi pembunuhan itu sendiri sempat diketahui oleh asisten rumah tangga korban yang berhasil menyelamatkan diri kala itu. Hei, turun dikit. Bocor tangan lu bocor. Mar bocor, Mar. Siap. Nunduk. Pak Kapolres. Handphone. Pak Kaporesan. Bang, sorry. Eksklusif aja. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 kami mendapatkan laporan dugaan tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Lalu berdasarkan laporan tersebut kami melakukan olah TKP dan melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 jam 15 tim Satreskrim Polres Tangerang Selatan bersama dengan unit Reskrim Polsek Serpong telah menangkap seseorang yang telah kami tetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang. Dalam hal ini korban salah satunya adalah warga negara asing, yaitu warga negara Jerman. Kemudian tersangka kami amankan di Tambun, Bekasi. Dan saat ini terhadap yang bersangkutan kami tersangkakan pasal pembunuhan berencana dengan 340 KUH pidana dan pasal pencurian dengan kekerasan atau 365 KUH pidana yang ancaman pidananya 20 tahun penjara dan seumur hidup. Saya kira itu rekan-rekan sekalian. Pak Kapolres, motif sendiri apa, Kapolres? Motif pelaku? Motif pelaku merasa sakit hati karena sering dikata-katai dengan kata-kata kotor dan dengan perbuatan-perbuatan yang menurut pelaku itu sangat menghina dirinya. Pelaku udah kena korban atau belum, Pak Kapolres? Sebelumnya pelaku adalah kuli harian lepas di rumah korban.
Polres itu kalau untuk kampaknya dibawa dari rumah atau di TKP? Ada di TKP. Oh, Ya. Tapi pelaku berangkat dari rumah sudah merencanakan mau melakukan pembunuhan terhadap korban. Karena ini korbannya adalah WNA, dari pihak kepolisian juga ada koordinasi dengan kedutaan. Betul, kami sudah koordinasi dengan pihak kedutaan Jerman sehubungan dengan jenazah yang harus dikoordinasikan dengan pihak keluarga dari Jerman. Dipulangkan ke Jerman atau bagaimana? Hari Senin dari pihak kedutaan akan datang untuk berkoordinasi dengan kita. Pak Kapolres, terkait kata-kata hinaan itu dari pendalaman itu motifnya apa kalau dari korban itu? Apakah mungkin pelaku berbuat salah ketika bekerja atau gimana? Ya, jadi mungkin ada kesalahan-kesalahan saat si pelaku ini mengerjakan pekerjaan rumah karena sedang perbaikan rumah. Kemudian ada kata-kata yang menyinggung atau menyakiti pelaku sehingga pelaku merasa dendam. Untuk asisten rumah tangganya sendiri bagaimana? Apakah memang masih berstatus sebagai saksi atau dari hasil pendalamannya bagaimana, Pak? Ya, untuk Asistennya. asisten rumah tangganya sebatas saksi karena selama ini berdasarkan keterangan dari berita acara pemeriksaan dari ART-nya kami jadikan saksi. Berarti Pak, kalau sampai saat ini untuk soal pembunuhan berencana ini baru direncanakan oleh yang bersangkutan saja gitu, dan tidak dengan orang lain atau memang hanya bersangkutan? Yang bersangkutan pelaku tunggal. Pak, bagaimana pelaku bisa berhasil membunuh dua orang, Pak, padahal dia sendiri, Pak? Yang bersangkutan kan pernah bekerja di rumah korban sehingga tahu situasi rumah. Jadi pada saat merencanakan tersebut datang ke rumah, kemudian memanjat masuk ke dalam dan mengambil kapak di rumah tersebut, lalu terjadilah pembunuhan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kurang? Kronologi penangkapan. Kamera dulu. Saya akan sampaikan terkait kronologis dari awal sampai dengan terakhir penangkapan. Jadi sebagaimana disampaikan Bapak Kapolres bahwa tersangka merupakan kuli harian lepas di rumah korban. Jadi sedang mengerjakan renovasi rumah korban di bagian depan untuk mengecat tembok dan renovasi atap rumah. Tersangka mulai bekerja tanggal 22 Februari, kemudian diberhentikan oleh korban selaku pemilik rumah pada tanggal 8 Maret atas dasar tersangka pekerjaannya kurang bagus dan lain sebagainya. Atas dasar itu, kemudian sepanjang tersangka bekerja sering diperlakukan tidak baik dan juga dikata-katai dengan kata-kata yang tidak sopan dan tidak senonoh sehingga tersangka sakit hati. Pada tanggal kejadian hari Jumat 12 Maret, yang bersangkutan tersangka berangkat dari kediamannya di daerah Legok menggunakan sebuah sepeda motor yang ada di sebelah, langsung menuju rumah korban. Karena tersangka bekerja di rumah korban, jadi tersangka sudah mengetahui kondisi rumah. Jadi pertama datang, korban memanjat pagar tembok di rumah korban, kemudian memanjat steger yang dia buat untuk renovasi, sehingga dia tiba di lantai 2. Karena dia tahu bahwa lantai 2 tidak pernah dikunci. Setelah di lantai 2, dia melihat situasi di bawah, ternyata masih korban belum tidur, sehingga ditunggu, dan setelah 5 menit kemudian korban masuk kamar, kemudian tersangka turun melalui tangga, dan ketika turun melihat ada sebuah kapak. Kapak itu diambil, diselipkan di pinggang kanan, kemudian tersangka tidak langsung menuju kamar, tapi menuju pintu utama. Jadi mengetuk pintu utama dari dalam dengan maksud untuk mencari perhatian atau memancing si korban untuk keluar. Yang keluar pertama adalah korban 1, inisial NS, umur 53 tahun, warga negara Indonesia, keluar dari kamar, dan sebelum tiba di pintu utama, ruang utama, kemudian diayunkanlah sebuah kapak itu sehingga mengenai dagu sampai dengan ke leher korban. Kemudian setelah itu dibawa ke kamar dan juga dilakukan hal yang sama sehingga mengenai lengan daripada korban 1. Mendengar
keributan tersebut, akhirnya korban 2 inisial KEN warga negaraan Jerman terbangun, dan sesaat setelah terbangun langsung dilayangkan sabetan kapak oleh yang bersangkutan sama di leher. Untuk korban 2 KEN meninggal di TKP, sementara untuk korban 1 atas nama NS warga negara Indonesia meninggal saat perawatan di rumah sakit. Saya rasa itu. Ada lagi? Pekerjaan korban? Pekerjaan korban sementara tidak bekerja, sudah tidak bekerja. Bang, apakah kapaknya itu sengaja disediakan di lantai atas, Bang? Tidak, jadi itu ada di TKP memang. Ada di TKP, sudah ada di situ sebelumnya. Bang, untuk yang kedatangan tamu sebelumnya di informasikan oleh Sapam ada kedatangan tamu? Tidak. Jadi mungkin yang dimaksud dengan yang dimaksud tamu oleh si saksi satpam bukan yang bersangkutan. Tapi sempat diantar. Kenapa? Ada pelaku sempat diantar. Enggak, jadi dia datang sendiri. Jadi setelah melakukan tindak pidana tersebut, pelaku kabur, kembali ke rumahnya yang dilegok, berganti pakaian, kemudian mengendarai ojek online menuju stasiun, kemudian lari ke daerah Tambun. Dan saat itu juga setelah mendapat informasi, tim gabungan dari Satreskrim dan Unit Reskrim Polsek Serpong langsung menuju tempat dan melakukan penangkapan, dan berhasil ditangkap sekitar pukul 15. Dan nggak ada ngelanggar kecurigaan dan terbilang kan itu penjagaan ketat banget dan tidak ada, karena yang bersangkutan kan tukang di sini. Itu kan tukang, jadi memang sudah biasa keluar masuk. bercak darahnya juga nggak ada. Bercak darah tidak terlihat karena kan itu situasinya malam. TKP kan sekitar pukul 22.30. Tambun itu rumahnya siapa ada? Di sana ada kediaman saudaranya, dan kebetulan yang bersangkutan tersangka ini ada pekerjaan untuk membetulkan pompa di rumah warga. Aku sudah keluar. Belum, pelaku belum keluar. Saya rasa cukup ya? Sendiri, tersangka Kuli berdua dengan orang tuanya, tapi sangat tidak dua. Ya, belum. Saudara bukan. Apa? Antara korban Enggak, Kapolres tidak bilang saudara. Kapolres tidak bilang saudara. Dan ketika Sapam bertemu masuk dan itu tidak ada perbincangan atau kecurigaan? Tidak ada, karena memang yang bersangkutan kan pernah kerja di situ. Jadi satpam pun sudah biasa melihat dia keluar masuk, karena memang kerjanya di situ sejak kali dulu. Diloloskan gitu maksudnya? Iya, memang diizinkan untuk masuk karena memang kerja di situ. Bang, ada barang-barang penting yang dibawa juga nggak, Bang? Yang bersangkutan mengambil handphone milik korban 2 unit, kemudian juga uang cash sebesar 220.000. Oh, berarti uang sama handphone ya? Tersangka pernah tersangkut dana lain? Sementara itu, rekan-rekan, saya rasa cukup. Nanti kurang lebihnya sudah kita siapkan untuk bantuan. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.